Ga, kami berterima kasih kembali kepada Tuhan yang selalu memberkati setiap hari. Tuhan, terima kasih kalau pada saat ini kami masih mempunyai kebebasan untuk mempelajari firman-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, pada malam ini Engkau membantu kami untuk membantu hati kami, membantu pikiran kami, supaya firman yang akan disampaikan boleh kami terima dan baik dan disimpan di dalam hati kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk Pak Buguan yang sudah rela mengajar kami. Biarlah Engkau pakai malam ini, berilah inspirasi dari surga ya Tuhan, supaya kata-katanya boleh datang dari surga kepada kami. Dan pakailah dia selalu ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi kami dan juga orang-orang lain. Dan terima kasih atas kerelaannya itu. Juga kami berdoa untuk setiap orang yang ada mendengarkan. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu berserta dengan kami semua, dan biarlah kami diberi hikmat yang datang dari surga juga. Terima kasih untuk saudara-saudara yang datang dari mana-mana, sebab ya Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada setiap orang untuk diselamatkan. Dan biarlah juga kami bertekad ya Tuhan, untuk merubah hati kami, menyesuaikan kehidupan kami dengan cara yang Engkau sudah berikan melalui firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan Pak Yobuguan menyampaikan firman Tuhan. Oke. Baik, selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah rela menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan. Malam ini kita akan lanjut seri pelajaran Daniel dan Wahyu, dan saya harap saudara memegang Alkitab. Jadi apa yang kita akan pelajari, saya sebut pelajari bersama. Saudara harus menemukan buktinya di Alkitab. Sorry, saya pakai mikrofon. Oke, apakah lebih jelas? Ya. Jelas. Oke, baik. Jadi kita mau belajar dan saya berusaha seperti biasa tidak akan melebihi setengah jam. Dan kita bisa perdalam dalam tanya jawab. Ya, saudara siapkan pertanyaan. Pelajaran kita adalah pelajaran yang penting dan padat. Jadi sebenarnya setengah jam kurang, tetapi saya berharap saudara bisa memperdalamnya waktu kita tanya jawab. Ya, baik, kita akan belajar Daniel 6 ya. Dan ini adalah sebuah pasal yang kelihatannya sederhana, tetapi mengandung pelajaran yang penting. Mari kita lihat pentingnya. Izinkan saya untuk sharing presentasi saya. Oke. Lalu oke. Apakah sudah muncul presentasi saya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, saudara sekalian, kita akan belajar Daniel pasal 6, dan cerita ini orang-orang biasanya memberi judul Gua Singa. Tetapi hari ini saya ingin memberi judul Iman Asli versus Iman Palsu. Baik, kita akan lihat sedikit Daniel 6 isinya cerita tentang apa. Saya percaya saudara yang sudah baca tentu saja sudah tahu ceritanya, saya hanya mengulang sedikit. Raja Darius adalah raja Media, dia mengalahkan Raja Babylon. Minggu lalu sudah kita belajar, dan waktu dia memerintah usianya 62 tahun. Lalu dia mengangkat 120 pejabat tinggi untuk mengatur negara yang baru dia taklukkan dari Babylon. Dan dia angkat 3 pemimpin tinggi untuk membawahi 120 pejabat ini. Dan Daniel adalah salah satu dari pejabat tinggi negara ini. Dan Alkitab bilang bahwa Daniel mempunyai sifat yang melebihi yang lain. Dia mempunyai roh yang melebihi orang lain, baik dari kecerdasan maupun tabiat. Jadi dia adalah pemimpin yang tertinggi dari 3 pemimpin tinggi ini. Dan saudara lihat bahwa Daniel adalah seorang pejabat politik, tetapi dia adalah nabi.
Jadi kita lihat juga bahwa Tuhan pakai orang segala lapisan untuk melayani Dia. Jangan saudara berpikir bahwa jadi guru Alkitab itulah satu-satunya cara melayani Tuhan, atau saudara berpikir menjadi pendeta adalah satu-satunya cara, tetapi Tuhan bisa pakai politisi seperti Daniel. Nah, Daniel karena melebihi orang lain, timbullah sebuah konspirasi, ya, orang-orang yang iri kepada dia berusaha bersekongkol untuk membuat sebuah undang-undang untuk menjerat Daniel. Tetapi Daniel adalah orang yang kerjanya bagus sekali, nggak pernah korupsi, dan kerjanya jujur. Satu-satunya yang bisa dijebak adalah dengan agamanya. Jadi saya beri sebutan, saya sebut ini adalah konspirasi undang-undang anti agama. Orang-orang yang iri kepada Daniel datang kepada raja, dia bilang kepada raja bahwa semua kami sudah sepakat bahwa supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Bahasa sederhananya saudara sekalian ini adalah siapa yang dalam tuanku raja, keluarkanlah undang-undang bahwa dalam 30 hari tidak ada orang yang boleh beribadah. Kalau dia beribadah, maka dia harus dihukum mati. Oke. Dan memang kalau kita belajar sejarah bahwa Media Persia, kerajaan ini adalah sebuah kerajaan yang menjadi teladan buat negara sekarang semua, yaitu negara berdasarkan hukum, undang-undang. Dan undang-undang sekali dibuat, semua harus menurut. Jadi Media Persia punya andil besar menciptakan sebuah cara pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Sebelumnya, biasanya kalau raja ngomong apa, langsung diturut. Tetapi ini berdasarkan hukum, berdasarkan undang-undang. Jadi terjadi konspirasi untuk mengeluarkan undang-undang anti agama. Dan apa sikap Daniel setelah dia dengar semua konspirasi ini? Alkitab mencatat demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dan saudara perhatikan kata seperti yang biasa dilakukannya. Menghadapi konspirasi ini, Daniel tidak berhenti beribadah. Nah, orang-orang yang iri kepada Daniel lalu mengeluarkan tuduhan, bukan? Orang ini bergegas, ya kalau zaman sekarang mungkin difoto ya, ambil buktinya dan mereka menghadap raja. Raja ada orang buangan yang raja angkat jadi pejabat, tetapi dia beribadah kepada dewa dia. Lalu bukankah dia harus dilemparkan ke gua singa? Dan mereka menuntut raja untuk menghukum Daniel. Dan memang dalam cerita kisah di dalam Daniel 6, Daniel masuk ke gua singa ya. Tetapi kita baca dalam cerita ini bahwa raja itu sebenarnya sayang sekali kepada Daniel ya. Dia merasa dijebak dalam mengeluarkan undang-undang ini. Lalu kita mencatat bahwa saking sayangnya raja kepada Daniel, ini menarik sekali saudara sekalian. Pernahkah saudara kalau bekerja, kalau saudara berhenti bekerja, bos kita itu sayang sekali sama kita. Kalau kita mau jadi karyawan baik, seharusnya kita seperti itu. Kalau kita mati, kira-kira ada nggak orang yang merasa kehilangan? Kalau ada, hidup kita berguna. Kalau tidak ada yang merasa kehilangan, malah mungkin disyukuri. Kita adalah orang yang hidupnya sia-sia, bukan? Daniel adalah seorang yang dikasihi, dipercaya oleh raja, orang yang baik, suka memberi, suka menolong, tidak mementingkan diri.
Itu sebabnya waktu dia dihukum mati, raja sedih sekali. Jadi dia berpuasa dan tidak dapat tidur, dikatakan pagi-pagi dia datang ke gua singa dan terjadi mujizat. Dia panggil, Daniel, hamba Allah yang hidup. Apakah Allahmu melepaskan engkau dari singa-singa itu? Kaget sekali raja, sebab dari gua singa keluar jawaban, ya Raja Tuan Raja, kekalah hidup Tuanku. Lalu dia bersaksi bahwa Allahku telah mengirim malaikat menutup mulut singa. Wah, dia hidup. Jadi saudara sekalian, ini singa-singa bagaikan kucing di hadapan Daniel. Lalu raja sukacita dan atas mujizat ini, ya, lalu dikeluarkan Daniel dari gua singa dan orang-orang yang mengadakan konspirasi itu dihukum oleh raja. Dan inilah berkat orang yang beriman seperti Daniel ini. Dikatakan, dan Daniel mempunyai kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada pemerintahan Kores orang Persia itu. Nah, Kores adalah kerajaan bersaudara dari Persia. Persia dan Media bersaudara, ya. Kores adalah keponakan dari Darius. Jadi Daniel hidup pada zaman Darius, kemudian juga menjadi pejabat juga pada zaman Kores. Dan inilah kesaksian raja. Raja ini bertobat sama seperti Raja Nebukadnezar sebelumnya bertobat. Dicatat dalam Daniel 6 ayat 27 dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa seluruh kerajaan yang kukuasai ini, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Saudara, Bapak Ibu, saudara sekalian, Daniel orang buangan. Seorang rakyat jelata dipilih Tuhan untuk menjadi saksi kepada raja. Saudara sekalian, siapa yang beriman, siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan bisa buat mujizat yang besar, bersaksi bahkan di depan raja. Baik, nah sekarang kita mau ambil pelajaran, saudara sekalian, apa yang menyelamatkan Daniel. Kata kuncinya diberikan oleh Paulus di dalam Ibrani 11 ayat 33 dikatakan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran dan memperoleh apa yang dijanjikan, dan perhatikan kata ini, menutup mulut singa-singa. Yang dimaksud siapa? Daniel, ya, hanya cerita Daniel. Mulut singa tidak bisa gigit dia. Jadi Alkitab dalam tulisan Paulus di dalam kitab Ibrani katakan, apa sebab Daniel bisa menutup mulut singa? Karena satu kata, iman. Dan iman adalah sebuah barang yang penting sekali. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bahasa yang sederhana begini, saudara sekalian, Ibrani 11 ayat 6. Siapa yang mau selamat, mau masuk surga, mau bertemu Tuhan, dia harus punya iman. Ya. Tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak terima, walaupun dia beragama Kristen sekalipun. Baik, nah sekarang saudara sekalian ceritanya selesai dan kita mau ambil aplikasi. Nah hari ini sebenarnya ada lebih dari saya ambil 3 aplikasi, tetapi kita bisa lebih, tetapi saya batasi 3. Nah kalau saudara ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran hari ini, siapkan pertanyaannya, kita akan diskusikan waktu tanya jawab. Baik. Aplikasi pertama yang saya mau ambil adalah bahwa kitab Daniel, khususnya Daniel 6, adalah tipologi untuk mengerti kitab Wahyu. Nanti kita akan sampai kepada kitab Wahyu suatu kali. Dan banyak orang sulit mengerti kitab Wahyu, kenapa begini, kenapa begitu.
rupanya pola yang ditulis di kitab Wahyu sebenarnya sudah pernah terjadi. Jadi tipologi adalah ilmu pola, ya. Pola yang terjadi di perjanjian lama pada masa lalu akan berulang pada masa yang akan datang. Ya, seperti Pengkhotbah 9 katakan, Pengkhotbah 1 katakan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Ya, yang pernah ada akan ada lagi. Nah, kita lihat misalnya kemarin sudah belajar Babylon, ya, membuat sebuah patung di Daniel 3. Kemudian sekarang kita belajar bahwa di Daniel 6, kerajaan Media membuat undang-undang anti agama tertentu. Kemudian orang yang melawan undang-undang itu dan tetap mau ikut firman Tuhan akan mengalami aniaya. Nah, kalau saudara belajar Wahyu 13, bukankah istilah ini semuanya diulang lagi di Wahyu 13? Di Wahyu 13 dikatakan, ya, lalu pada akhir zaman, binatang itu akan mendirikan patung. Lalu patung itu bisa berbicara, yang artinya mengeluarkan undang-undang. Siapa yang tidak menurut akan dihukum mati, kecuali yang memakai tanda 666. Nah, saudara sekalian, nanti ini kita simpan untuk belajar kitab Daniel. Kitab Wahyu maksud saya. Apa yang dimaksud dengan 666. Nah, untuk mengerti 666, kita harus mengerti kitab Daniel dengan baik-baik. Sebab apa yang terjadi sekarang akan terjadi nanti. Untuk mengerti yang apa terjadi nanti, saudara harus mengerti apa yang terjadi pada masa lalu. Oke, itu aplikasi yang pertama. Ya, bahwa kitab Daniel adalah tipologi untuk mengerti kitab Wahyu. Nah, sekarang kita mau ambil aplikasi yang kedua, saudara sekalian, yaitu Daniel selalu merindukan Yerusalem. Ini adalah sebuah sikap yang sangat rohani dan sangat seimbang dalam hidup Daniel. Kenapa, saudara sekalian? Kita harus mengerti kenapa Daniel sampai merindukan Yerusalem, baru kita bisa menghargai sikap dia. Kita harus tahu bahwa Daniel adalah pejabat tinggi, bahkan pejabat tertinggi. Kira-kira menurut saudara gajinya berapa? Wah, gajinya pasti besar sekali, ya. Jadi dengan kata lain, Daniel adalah orang kaya di negara pembuangan. Kemudian hidupnya pasti enak, rumahnya bagus, kebunnya besar, dan fasilitasnya nikmat. Tetapi yang menarik, saudara sekalian, walaupun hidup ya di pembuangan ini adalah nikmat, kaya, enak, tetapi dia tetap merindukan Yerusalem. Kenapa? Sebab Alkitab mengatakan di dalam Ibrani 11 ayat 10 bahwa ia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kenapa dia kalau berdoa selalu menghadap Yerusalem? Ada orang katakan, oh ya, apakah orang Kristen kalau berdoa ada kiblatnya? Saudara sekalian, ini bukan kiblat. Saudara akan bisa menemukan jawabannya. Kenapa Daniel kalau berdoa selalu hadap Yerusalem? Karena dia pengen pulang. Saudara bisa buka di Daniel 9 ayat 2 dan 3. Daniel setiap tahun menantikan kapan ini nubuatan selesai. Karena Tuhan bilang 70 tahun di pembuangan, nanti akan pulang. Jadi dia tunggu kapan pulang. Nah, saudara sekalian, bukankah ini sebuah teladan yang bagus buat kita? Bahwa walaupun hidup di dunia ini nikmat, walaupun saudara kaya, walaupun saudara bisa piknik keliling dunia, walaupun saudara punya perusahaan yang bagus dan lancar, keluarga yang bahagia, janganlah terlalu betah di dunia ini, saudara sekalian. Daniel adalah teladan bagi kita, ya. Jangan terlalu fokus kepada dunia ini. Ini dunia sementara. Boleh kita bekerja, boleh kita rajin, boleh kita bangun rumah, tetapi jangan lupa ini rumah sementara.
ada sesuatu yang lebih kekal. Paulus di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2 bilang begini sama orang Kristen. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari yang di atas, saudara sekalian. Jangan seharian ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan WA. Ambil waktu, pelajari Alkitab, perkara yang di atas. Nah, saudara sekalian, sekarang saya mau ambil waktu lebih banyak untuk belajar aplikasi yang ketiga ini, yaitu apa yang dimaksud dengan iman asli. Tadi kita sudah belajar bahwa Daniel itu adalah orang yang beriman, kata Alkitab. Dan oleh karena iman, Tuhan berkenan kepada dia. Dan karena iman, maka mulut singa bisa ditutup. Jadi sekarang kita mau belajar apa itu iman asli. Dan setelah belajar iman asli, kita mau belajar apa itu iman palsu. Supaya kita sebagai orang Kristen jangan tertipu. Banyak orang pikir kalau sudah jadi Kristen itu dia orang beriman. Mari kita belajar bahwa ada beberapa orang Kristen yang imannya ternyata bukan iman, tapi iman yang palsu. Mari kita belajar, saudara sekalian. Saya akan ambil barangkali 10 sampai 15 menit. 10 menit mungkin ya. Baik. Apa itu iman asli? Definisi iman menurut saya paling ringkas diberikan oleh Paulus di dalam Roma 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Terjemahan yang tepat sama seperti yang saya kutip di bawah adalah King James Version. Ya. Iman itu muncul katanya dari firman Allah, the word of God. Jadi kalau begitu, iman bukan timbul dari tempat lain, tetapi timbul dari firman Tuhan, Alkitab yang kita pegang ini. Baik, untuk menyederhanakan supaya saudara ingat, saya ingin memberikan sebuah 4 ilustrasi ya. Iman itu seperti saklar. Ya, ini adalah gambar saklar. Saudara yang belajar teknik tahu ya. Saklar itu kan kita cetrek on off ya. Jadi iman adalah sebagaikan saklar. Dia men-switch, memindahkan pendapat saya, diri saya fokusnya menjadi kepada Tuhan fokusnya. Pendapat saya kepada pendapat Tuhan. Kebenaran saya kepada kebenaran Tuhan. Pengertian saya kepada kebijaksanaan Tuhan. Jadi iman itu sebenarnya terjadi sebuah saklar. Tidak ada jalan tengah. Percaya diri atau percaya Tuhan. Mari kita lihat contoh iman asli yang terjadi saklar ini ya. Di dalam Kejadian 15 ayat 3 dan 4 adalah ayat yang sering dikutip oleh Paulus di dalam kitab Roma dan tulisan yang Galatia, bahwa iman asli kayak begini ya. Dia katakan, di dalam Kejadian 15 ayat 3-4 dikatakan, lagi kata Abraham kepada Tuhan, engkau tidak memberi kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang menjadi ahli warismu. Tuhan suatu kali bilang sama Abraham, Abraham, ini waktu Abraham umur 75. Kamu nanti akan punya keturunan yang banyak seperti pasir di laut. Pada waktu Tuhan bilang begitu, Abraham tidak punya anak dan istrinya sudah tua. Dan waktu Tuhan bilang begitu, Abraham mulai kecewa. Bagaimana saya bisa punya keturunan yang banyak sedangkan anak saja tidak punya. Istri saya mati haid. Bagaimana mungkin saya punya anak? Jadi secara biologi, secara ilmu pengetahuan, secara pengalaman, secara pendapat mayoritas, Abraham tidak mungkin punya anak. Mari kita lihat apa yang terjadi berikutnya di dalam Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat ke langit, hitung bintang di langit, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Waktu dia melihat ke langit itulah terjadi sebuah
perubahan dalam pikiran Abraham. Kejadian 15 ayat 6 adalah ayat yang penting sekali kalau kita mau belajar iman. Saya kutip, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi pada diri Abraham terjadi switch. Tadinya ragu, tadinya pakai biologi, tadinya pakai pendapat mayoritas, tadinya pakai perasaannya, sekarang dia setelah melihat ke langit, terjadi switch bekerja, saklar ya. Dia memindahkan semua pendapatnya kepada Tuhan. Dan dia sepenuhnya bergantung kepada janji Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, kita sudah belajar definisi pertama, ilustrasi pertama, bahwa apa yang disebut iman asli? Iman asli terjadi switch, pergeseran pendapat. Mari kita belajar definisi atau contoh yang kedua yang Alkitab berikan. Dan saya beri gambar ini adalah kabel. Iman itu ibarat kabel. Dia adalah sebuah sarana, bukan tujuan. Mari kita baca Roma 5 ayat 2, Paulus tulis, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk kepada iman, kepada kasih karunia itu. Jalan masuk, saudara perhatikan kata itu ya. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi kata Paulus bahwa kita sama surga itu bisa connect, dan surga bisa menyalurkan kasih karunia, pengampunan, dan berkat surga melalui namanya iman. Kalau begitu iman itu seperti kabel, bukan? Kalau saudara tidak colok kabel, listrik tidak bisa mengalir ke HP saudara, bukan? Jadi iman adalah sebuah sarana di mana Tuhan akan mentransfer kebaikannya, kemurahannya, kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi iman, kalau saudara mau ingat dengan mudah, adalah bagaikan kabel. Saudara pasang kabel ini untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Mari saya berikan ilustrasi yang ketiga. Iman asli adalah seperti fondasi batu, tetapi iman palsu seperti fondasi pasir. Ini Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 24-25 ya. Ayat yang terkenal, saya kutip, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ya sama seperti orang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu, kemudian turunlah hujan dan turunlah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Perhatikan kata ini. Siapa yang dengar firman Tuhan lalu melakukannya. Jadi dengar dan melakukan adalah sebuah bukti bahwa seseorang imannya asli, apapun resikonya. Biasanya saudara sekalian, kita mau ikut Tuhan kalau resikonya enak. Tetapi kalau membahayakan kita, merugikan kita, biasanya orang akan mundur. Tetapi iman asli, bersedia mendengar, percaya, dan melakukannya. Baik sebagai ilustrasi, saudara sekalian, tentang percaya dan melakukan, itu adalah bukti iman asli. Ya, saya teringat sebuah ilustrasi yang pengkhotbah sering kutip adalah, suatu kali dikatakan ada seorang pemain akrobat menyeberang dari Niagara Falls di Amerika yang memisahkan antara Kanada dan Amerika Serikat. Dan seseorang pemain akrobat ini memasang tali, ya, menyeberang dari Amerika sampai ke Kanada, dan dia bawa sebuah batang panjang untuk keseimbangan, dan dia berjalan di atas tali tersebut. Dan waktu dia mau menyeberang, dia katakan kepada kepada penonton sekalian, saudara sekalian, saya akan menyeberang. Percayakah saudara bahwa saya bisa pergi dan pulang lagi? Semua orang tepuk tangan dan bilang, percaya.
Lalu pemain akrobat ini pergi dan pulang lagi. Nah, sekarang dia bertanya, saudara sekalian, siapakah yang mau dibonceng oleh saya, digendong oleh saya? Tiba-tiba semua penonton sepi, nggak ada yang berani menjawab. Percaya, tapi nggak berani ikut. Tetapi tiba-tiba dari penonton, muncul seorang gadis kecil, dia bilang, saya mau. Dan anak kecil ini akhirnya digendong oleh pemain akrobat ini, dan semua orang menahan nafas. Pemain akrobat ini menggendong putri tersebut, pergi dan pulang dengan selamat. Tepuk tangan membahana di pinggir air terjun Niagara. Lalu wartawan penasaran sekali, lalu tanya sama gadis cilik ini, nak, kenapa kamu berani digendong oleh bapak itu? Anak ini menjawab, kan dia papa saya. Oh, rupanya karena dia kenal baik sama papanya. Nah, saudara sekalian, iman adalah percaya kepada firman Tuhan dan bersedia menurutinya karena kita tahu siapa yang berbicara. Dia adalah Allah Bapa kita. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh yang ketiga. Contoh yang keempat adalah iman itu bagaikan sertifikat. Ya, ini adalah contoh fotokopi sertifikat tanah. Ibrani 11 ayat 1, Paulus memberikan keterangan tentang iman. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, kata dasar itu dalam bahasa aslinya adalah hypostasis. Itu biasanya menurut kamus itu adalah sebuah dokumen legal yang ditulis di papirus. Jadi saudara sekalian, Paulus mengatakan bahwa iman adalah sebuah dokumen legal dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak bisa kita, yang dari segala sesuatu yang saya nggak bisa lihat. Jadi kalau begitu, pakai bahasa sederhananya saudara sekalian, iman adalah sertifikat dari apa yang kita percaya. Nah saudara sekalian, saya tahu saudara mungkin ada yang punya tanah. Dan kalau saudara punya tanah, tanah itu kan nggak bisa saudara tulis nama, bukan? Misalnya tanah ini milik saya di atas tanah. Kalau orang lewat tanah itu, orang nggak bisa tahu itu tanah punya siapa. Satu-satunya yang bisa membuktikan tanah ini milik siapa adalah sertifikat. Jadi kalau orang pegang sertifikat, dia tidak perlu injak tanahnya. Dia tidak perlu tidur di atas tanahnya. Tetapi dia hanya cukup punya sertifikat. Jadi saudara sekalian, Alkitab bilang orang percaya akan masuk surga. Surga belum kita lihat. Kalau begitu, apa dasar kita? Dasar kita adalah iman. Jadi iman adalah sertifikat bahwa suatu hari kita akan diberikan surga. Walaupun kita tidak pernah lihat surga. Jadi saudara sekalian, ilustrasi keempat adalah kalau saudara mau ingat, apa itu iman asli? Iman asli adalah sertifikat. Atau seperti surat lahir ya. Kalau saudara di akte lahir dikatakan lahir dari Bapak Anu, Ibu si Anu, saudara lahir di Bandung tanggal sekian, saudara kan hanya percaya karena iman, bukan? Tidak ada orang yang pernah menyaksikan kelahirannya sendiri, bukan? Jadi saudara sekalian, surat lahir, sertifikat adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, tapi kita percaya. Jadi saudara sekalian, sebagai ringkasan, apa yang dimaksud dengan iman asli? Iman asli adalah percaya segala sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan apa yang disebut iman asli? Orang yang punya iman asli memiliki 4 pengalaman. Pengalaman pertama, dalam pikirannya terjadi pergeseran ya, pendapat, switch. Yang kedua, dia mempunyai sebuah kabel untuk menghubungkan dengan Tuhan. Yang ketiga, dia bersedia melakukan
apa yang Tuhan suruh, bukan hanya percaya. Itu seperti fondasi. Dan yang keempat, orang yang percaya kepada firman Tuhan seperti memegang sertifikat. Hatinya tenang, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita hampir selesai. Saudara bersabar sebentar. Dan ini mungkin iman palsu, saya akan singgung sepintas, nanti kita akan perdalam. Mungkin saudara ingin mengajukan pertanyaan soal ini. Nah, Alkitab juga penuh dengan catatan tentang iman palsu. Apa itu iman palsu? Iman palsu adalah pendapat, keyakinan diri sendiri, seolah-olah itu kita pikir pendapat Tuhan. Padahal pendapat kita, pendapat manusia. Dalam bahasa Inggris, iman palsu disebut presumption. Oke. Nah, contohnya, kalau kita campur pendapat kita, firman Tuhan kita gabung dengan pendapat kita, itu adalah iman palsu. Kalau kita campur dengan perasaan kita, kalau kita rasa enak, kita rasa Tuhan dekat, baru kita yakin Tuhan dekat, itu namanya main perasaan, ya. Ada orang yang kalau mau berdoa, musik dihidupkan, air mata keluar. Dan dia merasa bahwa air mata keluar adalah Tuhan dekat sama dia. Itu namanya main perasaan. Kemudian andalkan ritual agama. Ada orang berdoa, berkeliling 7 kali, berdoa dengan urutan tertentu. Itu semua membuat dia merasa yakin bahwa Tuhan dekat. Itu adalah iman palsu juga. Dan ingat, setan tidak suka iman palsu asli. Jadi dia menawarkan iman palsu masuk ke dalam gereja-gereja. Supaya orang bergeser dari iman asli sampai kepada iman palsu. Dan kalau orang percaya iman palsu, setan sudah berhasil menggeser kita dari keselamatan. Dan yang keempat, iman palsu adalah jika ada berkat atau keuntungan atau mujizat, ya. Banyak orang berdoa, Tuhan, kalau begini terjadi, saya akan percaya Tuhan. Ya, kalau ada mujizat, baru saya mau ikut Tuhan. Dan saudara bisa pelajari Ibrani 11, penuh dengan catatan tentang orang beriman. Tetapi di dalam Ibrani 11, ada yang setelah beriman, dia beruntung. Contohnya Yusuf. Karena iman lalu jadi pejabat negara. Tetapi ada orang yang jadi rugi. Misalnya karena iman. Maka Musa tidak mau disebut putra raja. Dan dia menderita sengsara bersama umat Tuhan. Jadi iman rugi. Bahkan kita sudah belajar Daniel, waktu dia percaya kepada Tuhan, dia tetap masuk gua singa, bukan? Jadi iman asli tidak menunggu kalau ada mujizat. Dan iman palsu itu adalah percaya pendapat gereja, bukan pendapat Alkitab. Ada orang kalau mau mendengar sebuah pengajaran, dia akan bilang, nanti saya mau tanya pendeta, saya mau tanya hamba Tuhan, saya mau tanya pendapat gereja. Ini adalah iman palsu. Tetapi iman palsu juga adalah mengandalkan pendapat mayoritas. Kebanyakan ikut yang mana? Yesus berkata di dunia ini ada 2 jalan. Satu lebar, satu sempit. Yang lebar banyak yang lewat. Jadi saudara sekalian, pendapat mayoritas bukanlah iman. Kemudian ada orang yang mengandalkan statistik, sains, ya. Ada orang yang lihat gereja mana yang paling banyak anggota. Itu benar itu. Saya ikut dia. Jadi saudara sekalian, ini adalah contoh iman-iman palsu. Saya tidak sempat memberikan contohnya, tetapi kalau saudara ada pertanyaan, kita bisa belajar lebih dalam soal ini. Dan saudara sekalian, sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Di rumah saya suatu kali ada terjadi sebuah peristiwa yang menarik. Kaca rumah saya ditabrak oleh burung, dan burung itu jatuh ke bawah, dan saya ambil itu burung, saya coba rawat, saya kasih hidroterapi, saya kasih minum, siapa tahu bisa hidup lagi. Tetapi burung malang yang menabrak jendela saya itu mati, saudara sekalian. Akhirnya saya kuburkan dia baik-baik. Nah, saya ingin tahu kenapa ini burung menabrak kaca rumah saya.
Saya dapati di berita di BBC News bahwa burung sering sekali menabrak kaca rumah orang karena ada pantulan awan di kaca jendela rumah. Dan waktu dia melihat ada awan di kaca itu, dia kira itu adalah langit. Itu sebabnya dia terbang dengan kecepatan tinggi dan berusaha menembus awan, tetapi yang dia tabrak adalah kaca rumah. Itu sebabnya dia mati, jatuh di bawah jendela rumah saya. Nah, saudara sekalian, burung ini kenapa mati? Sebab dia pakai mata, saudara sekalian. Mari kita lihat, ya, 2 Korintus 5:17, Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya atau karena iman, bukan karena melihat, bukan karena menggunakan panca indera. Saudara sekalian, ini adalah definisi penutup, sebuah ilustrasi penutup, bahwa saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian setelah belajar Daniel 6, mari kita latih iman kita, supaya iman kita itu asli, jangan yang palsu. Jangan sampai kita tertipu, kita kira kita orang beriman, padahal kita beriman palsu. Jangan sampai kita sangka kita masuk surga, padahal kita masuk neraka. Saudara sekalian, doa saya adalah mulai hari ini, kita rajin belajar Alkitab. Dan iman kita makin kita latih sampai kita memiliki iman yang asli. Semoga pelajaran hari ini menolong kita untuk memulai sebuah hidup baru dalam Tuhan. Baik, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Dan kita akan masuk dalam tanya jawab. Oke. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk dalam tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pelajaran Daniel 6. Kami rindu untuk diubahkan oleh Tuhan. Kami rindu untuk ditegur Tuhan bila mana selama ini kami memiliki iman yang salah. Bantu kami supaya setia dalam situasi apapun dan bersedia melakukan kehendak Tuhan. Berkati kami dalam belajar selama tanya jawab, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you untuk perhatian saudara sekalian. Saya kira saya lewat dari setengah jam. Tapi saudara akan memaafkan saya. Oke. Saya serahkan kepada Pak Tawaris untuk pimpin dalam diskusi tanya jawab. Thank you. Ya, terima kasih banyak Pak Yobuguan. Ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya. Oh, silakan Bu Lucy. Bu Lucy, silakan. Ya, Pak Buguan mau nanya, saya itu kalau kita itu taunya dari mana ya kalau kita ini iman kita itu hanya perasaan atau benar-benar bahwa kita itu beriman gitu. Kita taunya bagaimana ya? Kan kadang-kadang selama ini kalau menurut menurut pikiran dan perasaan kayaknya kita benar gitu, tapi ya belum tentu juga benar gitu loh. Mungkin juga itu hanya perasaan. Jadi taunya persis bahwa itu perasaan dan itu benar itu bagaimana ya? Baik. Bagus. Terima kasih Bu Lucy untuk pertanyaannya. Baik sekali. Alkitab mencatat tentang begini, bagaimana kita tahu iman kita asli atau palsu dari ujian. Kalau kita lolos, kita asli. Tuhan sering menguji kita, iman kita. Contoh, Tuhan menguji iman Abraham waktu Abraham berumur 75. Kamu akan punya anak. Padahal nggak punya anak. 11 tahun kemudian. 11 tahun kemudian mereka tunggu-tunggu anak nggak lahir ya. Kalau 75 tambah 11 umur berapa ya Bu Lucy? 86 ya. Nunggu 11 tahun lama juga ya. Kita kan juga suka berdoa ya. Setelah berdoa nunggu setahun, 2 tahun, 5 tahun. Aduh udah kelamaan, udah malas berdoa ya. Ini Abraham berdoa 11 tahun. Dan mari kita baca sebuah ayat
bahwa iman Abraham diuji di dalam Kejadian 16 ayat 2. Di Kejadian 16 ayat 2 saya baca ya. Itu istrinya Abraham namanya Sarah. Dia nggak sabar ya. Dia di dalam Kejadian 16 ayat 2. Kalau Bulusi pegang Alkitab boleh juga dibaca. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dia aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Kata yang menarik adalah kata mungkin ya. Jadi dia meraba-raba kehendak Tuhan. Jadi mungkin. Nah, akibat kata mungkin inilah dia nyuruh Abraham kawin lagi dan rumah tangganya penuh dengan musibah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa iman kita ini asli atau palsu? Kalau diuji. Dan kalau kita memasukkan pendapat kita akan gagal dan akibatnya akan tidak bahagia. Jadi Tuhan setiap hari menguji kita. Dan bagaimana kita tahu supaya iman kita asli? Iman kita kalau asli itu selalu berdasarkan firman Tuhan. Janji. Kalau tidak berdasarkan kata Tuhan, itu iman palsu. Semoga menjawab ya, Bu Lucy. Apa cukup begitu, Bu Lucy? Ya, makasih. Bukan. Ya, oke. Setiap hari kita diuji iman Sekarang kita. suaminya ini yang mau tanya. Oh ya, Pak Karjono. Ya, silakan. Mengenai iman ya, kadang-kadang apakah kita beriman dan tidak melakukan apa-apa, atau kita berusaha untuk mendekati supaya iman itu terjadi gitu loh. Aha. Nah, jadi misalkan contoh lah, saya mau jual mobil misalkan, saya beriman pasti ada yang beli gitu. Apa saya diam aja karena saya sudah berdoa supaya mobil itu kebeli, atau saya berusaha terus menjual? Dari mana itu bahwa ini memang mujizat terjual atau karena memang saya berusaha, Pak Bukan? Terima kasih. Terima kasih Pak Karjono. Pertanyaan yang sangat praktis dan kita alami tiap hari ya. Kalau kita mau jual mobil supaya laku, kita perlu berusaha nggak? Kalau kita berusaha itu namanya pendapat kita. Ya. Kita melakukan keinginan kita. Jadi mobil itu laku atau tidak laku bukanlah rencana Tuhan. Tuhan tidak memberi petunjuk mobil itu lakunya bagaimana, kapan lakunya. Tetapi kalau kita soal jual mobil, ya menurut saya ini, itu adalah usaha kita. Dan nggak apa-apa. Jadi waktu kita menjual mobil, kita iklan, kita berusaha, itu kita berusaha. Itu bukan iman. Ya. Tapi kalau kita yakin, misalnya, saya yakin akan laku. Apakah itu iman? Bukan. Itu keyakinan diri. Itu pendapat diri sendiri. Itu bukan iman. Ya. Mungkin bisa menjawab. Semoga ya, Pak Karjono. Ya, terima kasih. Walaupun saya masih ragu-ragu. Maksudnya, jadi kalau ngejual mobil nggak perlu iman ya? Kira-kira ini. Jual mobil nggak perlu iman. Itu bukan iman, karena iman itu adalah kalau Tuhan berjanji, terus kita pegang, itu iman. Tapi dalam hidup sehari-hari kan kita kadang-kadang harus berpendapat kan, dan pendapat itu bukan iman. Ya, kita harus mengerti bahwa pendapat saya bukan iman saya. Ada orang bilang begini ya, misalnya, oh, dalam nama Tuhan Yesus saya akan sembuh besok. Tapi Tuhan nggak janji bahwa dia akan sembuh besok. Dia hanya tersugesti ya, mungkin oleh ayat-ayat, oleh khotbah orang lain. Dia semangat, dia meyakinkan diri bahwa besok saya akan sembuh. Jadi sepanjang malam dia berdoa terus, berharap besok sembuh. Nah, yang seperti ini, kalau Tuhan tidak janji di dalam firman-Nya, di dalam perkataannya, tapi kita menuntut, itu namanya pendapat diri kita sendiri. Itu bukan iman. Atau gambar sederhana begini Pak Karjono ya. Kalau Pak Karjono janji akan mentransfer uang kepada saya tanggal, katakanlah 1. Lalu waktu tanggal 1, boleh nggak saya menagih janji Pak Karjono?
Tentu saja boleh, ya. Karena saya berdasarkan janji dari Pak Karjono. Tetapi kalau Pak Karjono nggak pernah janji sama saya, tapi saya tahu Pak Karjono orang baik, tiba-tiba tanggal 1 saya nagih kepada Pak Karjono. Nah, waktu saya nagih padahal Pak Karjono tidak berjanji, itu bukan iman. Ya, itu hanya pendapat pribadi. Semoga ini sedikit menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Karjono. Bu Guan, saya ada pertanyaan. Iya Pak Edi. Jadi tadi Pak Bu Guan bilang cerita di Daniel ini merupakan typology yang akan terjadi juga di masa depan. Betul. Dan dari cerita ini, Daniel ini dianiaya karena kebiasaannya berdoa dan semua orang tahu. Ya. Apakah sebagai orang Kristen itu bagus kalau kita jadi orang Kristen secara sembunyi-sembunyi supaya orang itu tidak ada yang tahu, supaya kita tidak dianiaya, atau kita harus tetap supaya orang itu tahu bahwa kita ini orang Kristen? Bagaimana pendapat Pak Bu Guan? Iya ya, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Edi. Kita Kristen ini sembunyi-sembunyi atau sebaiknya diketahui orang ya. Sebenarnya kekristenan itu bukan sesuatu untuk dipamerkan ya. Tapi juga bukan untuk disembunyikan. Jadi kita hidup sebagaimana adanya, bukan untuk pamer, bukan untuk disembunyikan juga. Tetapi kalau orang tahu, ya enggak apa-apa. Karena memang kita harus bersaksi bahwa saya percaya kepada siapa. Agama saya apa. Buku yang saya percaya, buku yang mana. Itu orang boleh tahu, tapi kita nggak usah pamer juga. Jadi mungkin jawabannya tengah-tengah ya. Kita lakukan iman kita, bisa orang tahu, tapi bukan tujuan kita untuk pamer. Dan kita nggak menyembunyikan diri kalau orang bertanya. Ya, Paulus di dalam surat Petrus berkata bahwa siap sedialah memberi jawaban, pertanggungjawaban kepada orang yang bertanya. Tetapi harus dengan lemah lembut dan penuh kasih. Jadi kalau orang bertanya, kenapa you beribadahnya hari tertentu? Kenapa kamu percaya Alkitab? Kenapa cara makan kamu berbeda? Kenapa cara berdoa kamu berbeda? Kita harus siap memberikan ayat kepada orang lain. Jadi, barangkali begitu Pak Edi? Atau Pak Edi ada pendapat? Terima kasih untuk jawabannya Pak Bu Guan. Saya kira jawaban Pak Bu Guan itu betul, tengah-tengah lah begitu. Tengah-tengah. Iya, betul. Tengah-tengah. Oke. Oh iya, salah satu ciri, ini bukan orang beriman, tapi orang fanatik adalah selalu ingin diketahui orang apa yang saya lakukan. Jadi itu fanatik. Nah, fanatik beda sama iman ya. Oke, thank you. Ada yang lain? Ya, silakan Bu Meiti. Tapi suaranya di unmute dulu. Iya, Ya. kita sering, terima kasih. Kalau kita ya dalam hidup selalu dapat cobaan iman ya. Tapi pertanyaan saya, apakah Tuhan mengizinkan? Karena kita kalau dicoba, kita selalu sering menyalahkan setan ya. Kita bilang, ya ini setan punya kerjaan gitu. Tapi apakah memang Tuhan membiarkan atau mengizinkan setan untuk mencoba iman kita? Apakah dari kita sendiri atau memang karena tindakan kita sendiri atau memang ya setan diberikan peluang untuk mencoba kita? Itu pertanyaan. Terima kasih. Itu pertanyaannya. Baik Bu Meiti, mungkin saya bisa jawab dari Yakobus. Kitab Yakobus bilang begini bahwa Tuhan tidak mencobai siapapun, Yakobus 1. Ya. Iya, tetapi Tuhan menguji iman ya. Jadi tujuan ujian adalah supaya naik kelas, tujuan pencobaan adalah supaya kita jatuh. Jadi Tuhan uji, apakah kita setia sama istri kita?
Ya, ada datang pencobaan. Tetapi setan memberi godaan, ya, barangkali apakah pornografi atau wanita lain, sehingga keluarganya hancur lebur. Jadi Tuhan tujuannya memberi ujian adalah supaya kita naik kelas. Setan berusaha menghancurkan iman kita. Jadi memang Alkitab bilang bahwa Tuhan menguji, setan mencobai. Tetapi kita juga nggak bisa salahkan setan, Bu Medi. Sebab Alkitab bilang menurut Yakobus 1 ayat 14, Yakobus 1 ayat 14, tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi setan menyediakan keinginan, godaan, Ya. kita sendiri yang tergoda. Jadi salahkan diri kita kalau kita jatuh ke dalam pencobaan. Boleh begitu? Jadi bedanya ujian dan pencobaan. Ya, Dua datang dari Tuhan. kategori itu Yes. beda. Satu dari Tuhan, tujuannya supaya naik kelas. Satu dari setan, Oke. supaya kita hancur. Ya. Wah, terima kasih, baru Ya. tahu. Tetapi dua-duanya kita perlu bergantung kepada janji Tuhan. Ya. Janji. Jadi iman itu seperti pegang tali. Kalau nggak kita pegang talinya, kita akan jatuh. Jadi, ya, terima kasih. Oh ya, iman juga bisa kita ilustrasikan seperti peta ya, Bu Medi. Kalau kita bepergian, peta Google Map itu, ya kita kalau pergi ke sebuah kota baru, pegang sebuah peta itu benar-benar mengandalkan peta, bukan? Nggak ada knowledge kita tentang kota itu, nggak ada pendapat kita tentang kota itu, kita 100% mengandalkan peta. Itulah iman. Ya. Hidup di dunia ini perlu peta. Peta itu adalah Alkitab. Boleh begitu, Bu Medi? Ya, terima kasih. Jadi Thank ada you. tergantung kepada kitanya juga sendiri ya. Kalau Betul. kita jatuh atau tidak dalam pencobaan itu. Betul. Kuncinya ada di kita. Apakah kita mau bergantung kepada Tuhan atau bergantung kepada diri sendiri. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam, Terima Pak. kasih. Oh ya, selamat malam, Bu Eti. Pak, saya menanya, kalau saya naik pesawat, saya beriman pasti selamat. Itu iman atau perasaan? Bagus. Udah, itu aja pertanyaan Bu Eti ya. Kalau naik pesawat, saya pasti akan mendarat dengan selamat. Itu namanya presumption. Itu pendapat saya. Boleh aja. Dan pendapat itu bisa benar, bisa salah. Ya. Kalau pas mendaratnya dengan selamat, berarti pendapat saya benar kali ini. Tapi kalau tidak mendarat dengan selamat, ya berarti pendapat saya salah. Jadi pendapat manusia itu bisa benar, bisa salah. Kita harus bedakan ya. Jadi kalau saya naik pesawat, saya tidak tahu apakah saya akan mendarat dengan selamat atau tidak. Saya hanya tahu bahwa yang tahu nasib saya setelah naik pesawat adalah Tuhan. Saya bergantung kepada Dia. Jadi waktu saya bilang saya tidak tahu nasib saya waktu masuk pesawat, itu saya beriman. Kalau saya bilang bahwa saya pasti akan mendarat dengan selamat, karena saya mau ngajar Alkitab misalnya, itu nggak ada garansi dari Tuhan. Itu you punya pede ya, percaya diri. Jadi kita harus belajar bedakan mana firman atau janji Tuhan, mana yang pendapat diri kita. Boleh begitu, Bu Eti? Thank you, Bu Eti. Terima kasih. Terima kasih lebih jelas. Apanya pikir saya iman juga gitu. Oh iya. Dan memang di dunia Kristen ini sekarang, sugesti itu sering dianggap sebagai iman. Sugesti ya sugesti, bukan iman. Ya, makasih. Nah, terima kasih. Ya, saya pernah melihat di YouTube ya, ada sekarang penyembuh jalanan, oke? Tepak, dalam nama Yesus jalan katanya. Dan orang yang ditepak itu, ya mau nggak mau dia, karena disuruh jalan, dia coba jalan ya. Seperti berjalan, tapi kita nggak tahu sembuh atau enggak. Yang begitu namanya sugesti ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lain. Silakan. Ya, silakan jika ada pertanyaan.
Sepertinya Sudah jelas. sudah Sudah jelas. Mungkin saudara ada yang... Oh ini Bu Saya mau Herlin. bertanya, Oh ya, Bu Lena. tadi kan Bu Maiti itu menanyakan kan, jadi jawabannya antara Tuhan menguji kita dan pencobaan. Ya, Bisa memberikan contoh nggak perbedaan antara pencobaan dan menguji itu? oh oke, terima kasih. Tuhan kan memberi ujian supaya kita naik kelas dan setan memberikan pencobaan. Nah, Ya. itu supaya saya pengen lebih jelas contohnya misalnya. Oke, terima kasih. Ujian dan cobaan ya. Bagaimana kalau kita ambil cerita Daud ya. Daud berzina dengan Bathsheba. Oke. Ya, masih ingat cerita itu ya. Itu dia lihat orang mandi itu dari Tuhan atau dari setan? Menurut Alkitab, dia setelah melihat orang mandi lalu ingin mengundang perempuan itu ke istana. Muncul keinginan. Menurut Yakobus 1 ayat 14, siapa namanya ini? Daud dicobai oleh keinginannya sendiri, oleh nafsunya sendiri. Kalau begitu, Daud waktu melihat perempuan telanjang itu adalah sebuah pencobaan, ya, untuk menjatuhkan dia. Ya, itu contoh pencobaan ya. Ujian, contoh. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberi ujian. Di depan laut merah, kiri kanan gunung, belakang musuh. Pasukan Mesir datang menyerang. Jadi depan laut, belakang musuh, kiri gunung, kanan gunung. Tempat mana yang orang itu bisa selamat? 4 penjuru sudah buntu semua. Tuhan sengaja menutup 4 penjuru. Depan tutup dengan laut, kiri kanan gunung, belakang musuh. Jadi Tuhanlah yang mendatangkan ujian ini. Supaya apa? Kalau 4 penjuru sudah buntu, dia berharap Tuhan mau melatih orang Israel pandang ke atas. Karena satu-satunya jalan yang terbuka kan dari atas. Jadi Tuhan mau mereka percaya kepada Tuhan. Ya, dan memang Musa bilang, jangan takut, ya, berdiam dirilah, Tuhan akan bertindak. Orang Israel berdirinya gemeteran itu. Tuhan lagi melatih iman mereka. Jadi orang Israel dikurung sampai jalannya buntu, itu adalah cara Tuhan menguji iman orang Israel. Ya, bukankah kita sering begitu ya? Semua jalan buntu, nggak ada lagi jalan keluar. Di saat seperti itu, iman kita lagi diuji. Ya, betul. Ya. Apa boleh begitu, Ibu Herlina? Ya, terima kasih Pak Bukan. Amin, amin. Ya, setuju. Amin. Uji. Jadi lain kali kalau jalan kelihatannya buntu semua, jangan marah sama Tuhan. Bilang terima kasih, saya lagi dites. Ya. Kalau saya main di proyek, kita biasanya kalau bangun di bangunan tinggi, orang di bawah kalau dipanggil suka nggak denger tuh. Ya. Kita panggil-panggil, yang orang di bawah cuma cari suara dari kiri kanan, padahal suara dari atas. Jadi supaya orang itu dengar, biasanya saya ambil batu, saya lempar ke topinya. Atau lempar ke dekat dia. Waktu batunya kena topinya, tuk, baru dia lihat ke atas. Jadi memang kadang-kadang Tuhan juga bikin kita susah sedikit, supaya kita tengok ke atas, pandang kepada Tuhan. Ya, ya. Semoga ya, kalau jangan Amin. mengeluh kalau jalan kita buntu. Amin. Tuhan mau. Amin. Apakah ada yang lain? Atau mau tambahan boleh komentar? Pak Bukuan, Ya, Pak Edi. apakah hari Sabat itu menjadi ujian bagi kita? Ya.
Ya, jawaban sederhananya iya. 10 hukum semuanya itu adalah ujian. Iya. Waktu Tuhan bikin manusia, manusia pertama Adam dan Hawa, Tuhan bilang, semua pohon, buah dalam pohon ke taman ini boleh dimakan, kecuali yang ini. Semua boleh, satu jangan. Ya Tuhan menguji juga, bukan? Dites. Nurut nggak kamu? Ya kan, semua boleh, cuman satu jangan. Kan kebangetan toh kalau nggak mau nurut juga. Tapi ternyata manusia itu nggak mau nurut juga. Jadi itu adalah sebuah ujian. Jadi perintah Tuhan adalah sebuah janji, sebuah perintah, dan sebuah ujian juga. Dan memang kalau kita diberi perintah, biasanya kita bimbang ya. Kalau kita suka perintah Tuhan, biasanya kita gampang turut. Tapi kalau kita tidak suka perintah Tuhan, mulai kita pakai pendapat kita. Oke, contoh hari Sabat, contoh soal yang lain-lain ya. Mudah sekali kita menurut kalau kita setuju. Tapi tidak mudah kalau kita biasanya beda pendapat ya. Jadi hari Sabat khususnya dan 10 hukum pada umumnya adalah ujian semuanya. Ujian. Bagaimana Pak Edi? Ya, terima kasih Pak Uban. Betul. Amin. Jadi ya, katakanlah hukum hari Sabat hukum keempat. Tapi hukum katakanlah hukum ke-10, jangan mengingini. Ya, bahasa Inggris bilang jangan, do not covet. Jangan syirik. Nah, syirik ini paling susah Pak Edi kan? Ya. Ibu Terry, silakan. Ibu Terry ada? Ya, Pak Buan. Memang susah, tidak mudah. Tidak mudah apa, Bu Terry? Tidak mudah untuk melakukannya. Iya. Ya, bicaranya gampang, tapi prakteknya susah, Pak. Betul. Amin. Selalu tergelincir. Betul. Sebagai manusia ya. Amin. Betul. Itulah kalau kita bergantung kepada pendapat diri kita sendiri ya. Ya, memang Alkitab dicatat supaya kita belajar. Oh, siapa yang tergelincir, bagaimana dia bangkit ya. Dan Abraham adalah contoh yang bagus ya. Itu orang disebut bapa orang beriman juga pernah tergelincir. Jadi kalau kita pernah tergelincir, jangan sedih. Bangun lagi ya. Yakobus 1 katakan, kalau kamu pernah jatuh ke dalam berbagai, anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu pernah jatuh. Ya, jadi kalau kita jatuh jangan sedih, bangun, belajar lagi. Terus bangun. Ya. Bukan jatuhnya yang berbahaya. Enggak bangunnya yang bahaya ya, Pak Bu Terry ya, betul. Iya. Ya, jatuh nggak bahaya. Tetap susah, Pak. Tetap susah. Tetap susah karena kehidupan ini tidak mudah. Ya. Yes, betul. Kita dijatuhkan bukan oleh orang luar, tapi oleh orang dalam sendiri, Pak. Aha. Ya. Ini menarik. Gereja sendiri, ya itu makanya susah sekali Pak. Terima kasih Bu Terry disebutkan itu ya. Jatuh oleh orang dalam itu adalah bukti bahwa kita tidak beriman. Ya. Jadi iman saya tidak ada dong Pak ya. Kalau kita jatuh karena orang lain di dalam gereja, itu adalah bukti bahwa kita tidak beriman. Kita hanya percaya kepada pendapat suatu gereja. Dan iman kita ditentukan oleh manusia lain. Iya, betul. Oke. Dan itu bukan iman. Kenapa, itu Pak? Adalah perasaan. Itu bukan iman, itu perasaan, itu pendapat. Itu kita punya presumption. Tapi Paulus, Pak, oh ya Bu Terry.
Tapi Pak, kalau bilang itu hanya presumption, ini Ya. terang-terangan kok Pak di rapat itu betul-betul dijatuhkan. Aduh, betapa sedihnya Pak Betul. Ya, di dalam rapat. betul. Saya mengerti. Sakit hati ya. Ya, bukan sakit hati tapi kecewa Pak, karena sudah Kecewa. terlalu sering, jadinya Ya. lama-lama sakit hatinya juga hilang. Oke. Kecewa aja. Iya, boleh kecewa, tapi jangan undur iman ya. Sebab patokan kita adalah Kristus ya. Ya. Memang Yesus juga dihianati oleh siapa? Orang dalam atau orang luar? Oh ya. Orang dalam. Ya. Orang dalam. Menurut Betul. Wahyu 13, siapakah yang akan menganiaya, melaporkan orang yang beriman? Menurut Wahyu 13. Orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Ya. Pada akhir zaman akan muncul nabi palsu. Nabi itu orang luar atau orang dalam? Orang dalam. Makanya disebut nabi. Jadi kita penuhi dengan contoh bahwa Yesus dikhianati oleh orang dalam. Pada akhir zaman yang akan mengadukan kita ke pengadilan adalah orang dalam. Jadi kita tidak usah heran untuk itu. Betul, boleh begitu ya Bu Teri ya? Ya. Iya. Tetapi perasaan itu jadinya jadi depresif, Pak. Oke. Ya, karena terus ditekan terus, tapi tetap maju terus. Jadinya dalam hati saya, ya Tuhan, di manakah Tuhan itu? Ya. Kenapa selalu dihina terus? Kenapa? Betul. Terima kasih Bu Teri. Oh ya, dan memang dalam situasi itu kita ingat di Alkitab ada cerita seperti Yusuf ya. Orang baik dijual saudara. Udah kerja baik-baik, difitnah majikan. Udah masuk penjara, baik-baik kerja di penjara, dilupain sama teman penjara yang keluar dari penjara. Sudah dikasih arti mimpinya. Jadi orang baik itu disusahin terus. Rupanya kalau kita belajar cerita Yusuf, Tuhan punya, lagi menguji Yusuf, Tuhan punya sebuah rencana besar. Dan orang besar harus tahan uji. Dan memang Yusuf setelah tahan uji, di umurnya yang ke-30 tahun, Tuhan kasih sebuah jabatan Perdana Menteri Mesir. Rupanya jabatan besar sedang menanti orang yang sedang diuji oleh Tuhan. Jadi Bu Teri, kalau jalan kita buntu, ditekan dari segala jurusan, ingat Tuhan sedang menguji kita. Dan waktu kita ingat bahwa ini Tuhan sedang menguji saya, kita nggak benci manusianya, kita ingat Tuhannya, itu iman. Ya. Saya memandang kepada Yesus Kristus. Dia adalah pemula iman saya, dia adalah akhir iman saya. Ya, Ibrani 12 ayat 2 dan 3 Paulus bilang gitu ya. Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Jadi kalau kita datang ke gereja karena Yesus Kristus, jangan mundur karena manusia. Itu namanya dimulai dengan Kristus, diakhiri dengan manusia. Boleh begitu Bu Teri? Iya, tapi sedikit pengalaman begitu. Lain ya Pak, yang sudah iya. 12 tahun lamanya. Oh. Jadi, kalau begitu hari ini adalah hari perubahan, boleh Bu Teri? Kalau kitanya tetap aja iya, tetap. Akhirnya kita udah tidak ini lagi, berdiskusi lagi. Jadi iya aja, biarin aja mereka yang bilang dalam rapat ya. Jadi akhirnya masa bodoh. Ya, masa bodoh amat, mau bikin apa kayak sebodoh amat. Itu akhirnya jadi begitu, Pak. Terima kasih Bu Teri, terima kasih. Dan apa yang Bu Teri sampaikan pernah saya alami. Ya, pada satu titik saya berencana keluar dari gereja. Tapi puji Tuhan, hari ini saya masih diberikan kekuatan
Karena saya pada satu titik terjadi perubahan dalam pikiran saya. Ya, pengalaman iman. Saya bergantung kepada semua janji Tuhan. Jadi berubah. Saya berdoa, semoga pengalaman Bu Terry yang pahit ini berubah menjadi sebuah ujian. Dan kalau lolos ujian, Tuhan punya rencana besar buat Bu Terry. Ini pengalaman Bu Terry, toh? Pengalaman suami saya, Pak. Suami, oke. Saya di samping. Di samping, ya. Ya, tapi saya ikut merasa, Pak. Terus terang. Ya, betul. Monopoli. Saya mengerti. Terima kasih, Bu Terry. Ya, ya. Saya berdoa untuk Bu Terry. Terima kasih, Pak. Dan suami-suami, terutama ya. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Beri Timpolas ya, Pak Beri Timpolas. Oke. Ya. Shalom, selamat malam. Hai, selamat malam. Ya, saya dengan Beri Timpolas, saya ada di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Wow, terima kasih. Sudah. Oke, saya sangat tertarik berbicara tentang iman. Ini iman tadi sempat diutarakan oleh Bapak Benyamin Yonas bahwa misalnya kalau kita naik pesawat besok macam kalau kita sampai itu bukan iman, berarti itu hanya pendapat sendiri, ya. Berarti hanya pendapat sendiri saja. Yang saya mau tanyakan mirip itu tapi dalam hal yang lain. Ya. Jadi seperti misalnya kita buat suatu kebaktian kebangunan rohani. Membuat suatu kebaktian kebangunan rohani dengan kita memiliki keyakinan, dan mungkin itu yang seringkali bincang-bincang dengan teman-teman. Yang penting orang punya iman. Orang punya iman pasti itu acara itu jadi. Itu acara jadi. Masalah seperti ada terkendala dana. Tapi kita yakin dengan iman bahwa Tuhan akan siapkan itu. Apakah setelah itu akhirnya jadi juga itu acara KKR tersebut? Apakah itu pendapat sendiri atau kebetulan atau berbicara tentang iman? Ya, itu saja mungkin ya Pak. Mungkin sudah dapat dimengerti sampai pertanyaan ini. Ya, bisa ya. Oke, terima kasih banyak Pak Benyamin. Terima kasih Pak Beri untuk pertanyaan yang berat juga ini. Saya ya memang dalam dunia agama kita gampang sekali terjadi seperti yang tadi diilustrasikan ya. Bikin KKR, pekerjaan Tuhan bukan? Pekerjaan Tuhan. Kita beriman, dia bilang, pasti jadi. Pasti ada yang bertobat. Ya, kira-kira begitu ya Pak Beri ya? Ya. Ya, dan kalau Tuhan beserta kita, tidak pernah kita gagal. Oke. Amin. Haleluya. Ya. Tetapi tahu nggak Pak Beri perhatikan di Alkitab bahwa seringkali orang mengandalkan Tuhan tetap gagal juga. Iya. Ya, jadi kalau kita percaya sama Tuhan dan yakin bahwa Tuhan bikin kita selalu sukses, itu adalah pendapat. Karena Alkitab seringkali juga bikin kita gagal, loh. Orang Israel dikepung 4 arah, seperti gagal, tapi Tuhan buka jalan. Orang Israel, ya ini kitab Daniel, kitab yang menarik. Kitab Daniel muncul kenapa? Karena orang Israel terlalu yakin bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Waktu Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia, dia bilang, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini sama bangsa asing. Lalu datang nabi-nabi palsu, nabi-nabi ya, ini nabi-nabi. Sekarang kita tahu mereka palsu karena Alkitab bilang palsu kalau kita hidup zaman. Orang Israel kita nggak tahu itu palsu atau tidak. Soalnya Nabi Yeremia cuma sendiri, yang kebanyakan banyak. Jadi kita bingung. Dan yang mayoritas ini pendapatnya begini. Kalau tabut perjanjian ada bersama kita, kalau bait suci masih ada di Yerusalem, tidak ada musuh yang bisa menjatuhkan kita. Dan pendapat itu ternyata adalah sebuah kebodohan. Karena Tuhan bilang, nyerah. Mereka bilang, gak nyerah. Dan karena mereka percaya diri bahwa kita akan sukses, mati. Ya, Tuhan berfirman lewat Nabi Yeremia, siapa yang melawan, mati. Siapa yang menurut, menyerah, selamat. Daniel percaya kepada Nabi Yeremia. Dia menurut, dia nyerah. Dia mengaku bahwa saya bisa gagal. Negara Israel bisa gagal.
gereja bisa gagal. Jadi dia percaya kepada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, tidak mengandalkan pendapat. Jadi kalau begitu, Pak Berry, saya ingin ambil kesimpulan begini. Seringkali kita bikin kesalahan waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan. Kita kira pendapat kita itu adalah pendapat Tuhan. Padahal itu pendapat kita. Iya. Sebabnya kita harus uji pendapat kita, tes. Jangan ada orang begini, kita sudah berdoa, orang yang kita pilih ini pasti sudah benar. Pernah kita dengar yang seperti itu? Ya, itu terlalu pede. Karena kita berdoa, walaupun kita berdoa, waktu kita milih kan kita pakai pendapat kita juga. Ya. Jadi uji semua. Di dalam Kejadian 16 ayat 2, tadi saya kasih contoh. Sarah mencampurkan antara pekerjaan Tuhan dan pendapatnya. Dia bilang, oh mungkin Tuhan kan berjanji akan kasih anak, tapi bukan lewat saya, lewat orang lain. Jadi sudah kamu kawin lagi saja. Dan itu adalah sebuah musibah, karena mencampurkan pendapat Tuhan dengan mencampurkan diri sendiri. Sering kali kita bikin KKR, kita bikin penginjilan, kita pakai teori-teori kita. Teori marketing kita pakai, teori kecerdasan kita pakai, pengalaman kita pakai. Kita jarang sebenarnya bergantung sama firman Tuhan. Jadi Pak Berry, kita perlu super hati-hati sama pendapat kita. Uji, itu iman, firman Tuhan, atau pendapat kita. Boleh begitu Pak Berry? Ya. Boleh. Cuman saya mau sampaikan ini Pak Benyamin begini. Soalnya orang juga kalau kita melakukan semua itu kan kita dasarkan dengan berdoa. Karena segala sesuatu kalau tidak didoakan juga pasti tidak akan berhasil. Kenapa saya katakan tidak akan berhasil? Karena tidak berdoa. Karena ada juga walaupun sudah berdoa tapi tidak dijawab juga ya. Ada juga apalagi kalau tidak berdoa memang sama sekali tidak. Jadi untuk KKR ini seringkali itulah yang apalagi dengan 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan di dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak akan sia-sia. Jadi dalam hal ini iman kita terangkat bahwa kalau kita bekerja dengan Tuhan pasti itu akan dijawab karena ada janji Tuhan di situ. Seperti saya sempat berbincang-bincang dengan pendeta. Ini pengalaman tentang KKR. Tentang KKR, waktu kami bikin KKR di Beteleme di Morowali Utara ini, dan saya juga sebagai ketua KKR pada waktu itu, ketua panitia, saya ragu dengan dana. Dan saya sempat konsultasi dengan pendeta pada waktu itu, dia tugas di Papua, dan dia katakan, Saudara Berry, enggak usah ngana ragu, beriman saja sama Tuhan. Saya juga sempat bikin itu waktu KKR tidak pakai uang sama sekali, tapi kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kami berserah kepada Tuhan, dan puji Tuhan tiap malam itu bukan cuma kue tapi makan potluck dan begitu. Tapi semua bisa terpenuhi. Kalau memang tidak akan terjadi, bukan kamu yang malu, tapi yang malu Tuhan, karena ini kan adalah pekerjaan Tuhan. Jadi dengan demikian juga apa yang kami lakukan di Morowali Utara ini, kami buat KKR dan puji Tuhan dana yang dicari ada sekitar 39 kalau tidak salah itu, yang didapat setelah dihitung semua adalah didapat 41 juta. Jadi 39 target itu yang tidak mungkin, tapi yang tercapai juga 41 juta. Ini luar biasa. Jadi itu yang saya berpikir bahwa ini iman juga memang berpengaruh bagi anggota-anggota jemaat yang sungguh-sungguh, yang meminta juga sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan berjanji, kalau orang meminta akan diberikan. Tapi kalau macam mungkin yang tadi di pesawat itu, saya rasa juga itu memang cuma keinginannya orang sendiri, mungkin merasa bagaimana. Tapi kalau mungkin KKR agak banyak anggota begitu, mungkin ya Pak Benyamin ya, mungkin kalau bersama-sama itu memang lebih apalagi lebih kuat lagi ya, mungkin sota gabung imannya dan begitu. Itu bagaimana ya? Ya, terima kasih Pak Berry penjelasan tambahannya. Itulah bahayanya rame-rame itu.
pendapat mayoritas itu seringkali kita anggap sebagai iman, ya. Waktu Yesus disalib, semua orang salibkan dia. Kita pikir-pikir, kenapa ini pemimpin semua bilang salibkan dia. Terus kita pikir, ikut saja kita. Toh ini orang sudah belajar Alkitab banyak. Jadi, mayoritas adalah berbahaya. Ingat, iman definisinya adalah Roma 10 ayat 17. Iman muncul dari pendengaran akan firman. Hanya itu saja iman. Jadi, nah sekarang, bahaya iman seringkali karena ngutip satu ayat. Contoh ayatnya gini. Carilah kamu akan dapat. Ketok pintu akan dibukakan kepadamu. Minta maka akan diberi. Wah, itu ayat super sakti, super laku di seluruh dunia. Kalau khotbahnya ayat itu pendengarnya 1000. Tetapi kalau khotbahnya bertobatlah kamu. Nah, tinggalkan kejahatanmu hari ini. Mungkin lebih sedikit pendengar. Nah, ayat yang satu itu seringkali dipelintir-pelintir sehingga salah pengertian. Sehingga seolah-olah Tuhan mau jawab apa saja yang kita minta. Itu berbahaya. Saya mau bilang begitu ya Pak Berry. Kenapa? Contoh, banyak orang dalam hal KKR, pekerjaan Tuhan, soal uang paling sering kali itu sugesti, pendapat diri bahwa uang pasti datang, itu dianggap iman. Saya berikan contoh bahwa Tuhan tidak selalu akan berikan uang. Paulus bilang, aku mencukupkan diri dalam kekurangan, dalam kelebihan. Jadi dia pernah lapar, dia bilang, saya pernah lapar, nggak makan. Saya pernah naik kapal dan kapalnya karam. Tuhan nggak tolong, kapalnya itu karam. Mereka jatuh terdampak di sebuah pulau kan, di Kisah Para Rasul. Kemudian dia hampir mati, digigit ular berbisa, hampir mati, tapi nggak jadi mati. Tetapi apakah Paulus selamat? Paulus mendarat di Roma dengan selamat. Apa nasib akhir dari Paulus? Kepalanya dipotong. Kita bisa baca itu di Acts of Apostle, kemudian kita bisa baca itu juga dari sejarah bahwa Paulus tidak ditolong oleh Tuhan, lehernya lepas dari kepala. Jadi, yang saya mau sampaikan kepada kita semua dalam belajar iman itu adalah uji, bedakan pendapat, keyakinan kita dengan iman. Ya, Tuhan nggak menjanjikan segala kesuksesan. Ada orang bilang, oh uang ya, cerita uang kalau berdoa dapat, cerita uang berdoa dapat. Tapi kita jangan lupa bahwa ada umat Tuhan yang kalau berdoa, ya mungkin dia 100 kali berdoa, nggak selalu akan diberikan uang. Karena Tuhan akan melatih kita waktu kita berdoa nggak dijawab, bagaimana iman kita? Ya. Jadi lalu ada sebuah tulisan dalam tulisan Ronubuat, ya, teman-teman yang suka baca Ronubuat, perhatikan kalimat ini. Mengharapkan Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang sama seperti waktu yang lalu adalah presumption. Iman palsu. Jadi kita nggak bisa expect kalau Tuhan tolong kita secara keuangan tahun lalu, bahwa dia akan jawab cara yang sama tahun ini. Itu adalah presumption. Ya, kita hanya berdoa, minta tolong kepada Tuhan, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Dia mau kasih uang, kita tetap kerja buat dia. Dia nggak kasih uang, kita tetap kerja buat dia. Amin. Boleh begitu Pak Berry? Oke. Boleh sekali. Uji. Mantap. Amin. Kita Haleluya. uji semua pendapat. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Terima kasih banyak. Tuhan berkati, Pak Benyamin. Amin, amin, amin. Luar Terima biasa. kasih, Pak Berry. Pertanyaan bagus. Semangat, semangat. Jadi ingat saudara sekalian, iman palsu itu paling sering terjadi di gereja. Ya, terima kasih Pak Berry. Ada pertanyaan mungkin dari Ibu Herlina? Yang angkat tangan tuh Pak Hardi itu. Pak Hardi. Ibu Lucy. Pak siapa? Pak Hardi yang angkat tangan tadi tuh. Iya, silakan, Pak Hari. Pak Chandra angkat tangan juga itu. Enggak.
Nah, Robert Turangan. Oh, jadi kalau nggak ada yang lain, kayaknya Pak Robert Turangan ya. Silakan Pak Robert Turangan, ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya tidak bertanya, hanya bersyukur pelajaran malam ini. Yang saya suka statement Pak Yo yang terakhir, diberkati nggak diberkati, jangan tergantung dengan usaha manusia, tetap harus berharap kepada Tuhan. Itu yang saya suka statement itu. Terima kasih Pak Yo. Amin. Ya, terima kasih Pak Robert Turangan. Tadi Pak Beni Yonarto ini mau ngomong, saya lihat. Silakan Pak Beni. Mungkin agak mirip kayak tadi. Mungkin tadi yang saya mau tanyakan, boleh nggak kita ini menguji Tuhan? Kan tadi kan Tuhan kan yang menguji kita. Tapi banyak kan manusia kan, banyak juga yang seperti mirip kayak tadi sih pertanyaannya. Kebanyakan kita ini menguji Tuhan jadinya. Jadi kayak kita ini berdoa memang untuk kebaikan pekerjaan Tuhan, tetapi kayaknya seolah-olah seperti Tuhan tuh harus memenuhi doa kita gitu. Kayak terlalu menuntut atau menguji Tuhan atau mencobai Tuhan mungkin, nggak tahu lah saya namanya apa. Jadi banyak kan, kebanyakan kita kan kayak gitu, banyak juga. Nah itu gimana ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Beni. Pertanyaannya, well, boleh nggak kita menguji Tuhan? Orang beriman sebenarnya nggak perlu menguji Tuhan. Ya, contoh. Kalau saya percaya dia adalah papa saya, mama saya. Akte lahir saya bilang begitu. Saya nggak pernah lihat foto kelahiran saya nggak pernah tes DNA, saya nggak perlu tes mama papa saya. Saya percaya aja bahwa mereka adalah papa mama saya. Karena saya lihat ada beberapa bukti, misalnya kok muka saya agak mirip ya, dan sebagainya. Dan kata tetangga, dia memang mama papa saya. Oke. Jadi orang beriman tidak perlu menguji Tuhan. Siapa yang orang suka nguji-nguji Tuhan? Orang kurang beriman. Ya, tetapi kadang-kadang Tuhan sabar sama kita. You mau tes saya? Oke, saya kasih janji, kasih jawaban. Tetapi kalau ngetes sekali, 2 kali, 3 kali masih ngetes, 5 kali ngetes, itu namanya kebangetan ya. Namanya murid ngetes guru ya. Sekali-sekali kita mau tes guru kita ini pintar atau enggak, bolehlah. Kalau gurunya sabar, suka kasih jawaban. Jadi Pak Beni, di Alkitab juga bilang, ujilah aku, ya soal perpuluhan. Itu kenapa Tuhan bilang begitu? Itu orang Israel sudah keterlaluan, nggak percaya sama Tuhannya waktu zaman Nabi Maleaki. Jadi tes saya, Tuhan bilang. Itu karena mereka kurang beriman, uji saya. Jadi sebetulnya, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti iya dan amin. Tuhan nggak pernah bohong dengan semua janjinya. Kita pegang saja, baca seperti pegang sertifikat tanah. Kita nggak ragu. Tanahnya mau ada di mana, kita nggak pernah khawatir kalau tanahnya hilang. Jadi itulah iman. Jadi boleh Pak Beni, kita menguji Tuhan, tetapi kalau kita imannya kurang. Tapi kalau iman kita percaya, kita imannya besar, percaya bahwa setiap firman Tuhan pasti tepati, nggak usah uji Tuhan. Tuhan tepat janji. Boleh begitu Pak Beni jawabannya? Iya, makasih. Amin, amin. Mungkin yang terakhir ya. Yang siapa tadi yang angkat tangan Pak Chandra? Pak Hadi? Saya nggak lihat tadi. Mungkin yang angkat tangan Pak Hadi. Silakan. Karena di layar saya nggak muncul semua siapa yang ikut gitu. Ada Luwuk Bangal seperti raise hand, boleh? Iya, silakan. Ibu Luwuk Banggai, silakan. Banggai, oke, sorry, saya baca. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Iya, selamat. Oh ya. Iya, silakan Bu Luwuk Banggai. Selamat malam Pak, maaf baru gabung. Ya. Malam. Soalnya tadi sempat bergabung dengan yang lain, baru ketiduran. Ini lagi, aduh ada yang disuruh Pak Beri nih mau gabung. Maaf baru gabung. Terima kasih. Kayaknya mau tanya, tadi nggak sempat dengar ya. Belum sempat dengar tadi.
Iya. Tapi intinya luar biasa bisa gabung di sini. Sorry Pak, saya ngambil sambil terapi anak saya, makanya saya belum bisa mau bertanya karena baru gabung, jadi mungkin cuma mau kasih semangat aja, luar biasa dengan Pak Benyamin dan ini Pak Berry dan teman-teman di dalam ini. Terima kasih. Next time Amin. bisa ini lagi sharing-sharing. Terima kasih. Ibu posisi di kota apa, Bu? Lubuk Pak. Oh, Di Lubuk ya. Banggai. Nama kota itu ya? Lubuk, dekat Pak Berry, dekat Pak Berry. Oh, oke. Di Ke Pak Malang Berry ya. masih 9 jam lagi. Oke. Itu nama kota ya. Teman Pak Berry. Teman sepelayanan kami. Oh, Teman pelayanan. Ingin jalan. Oke. Terima Salam kasih. kenal buat Morowali. Senang sekali. Amin. Salam kenal juga. Ya. Salam kenal Pak Benyamin dan semua sahabat semua Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Karena kita waktunya sudah habis ya Pak Yo. Kita akan lanjut lagi hari Senin depan. Jadi malam ini kita akan berdoa. Kita minta Ibu Meti tolong dibawa di dalam doa ibunya Pak Yo Buguan supaya diberkati Tuhan. Dan kita doakan juga Pak Buntaran kurang sehat supaya sehat-sehat. Dan dibawa juga ke dalam doa Pak Stephen Halim. Didoakan Bu Meti ya supaya Pak Stephen Halim ini diberkati Tuhan. Doakan juga ini saya punya anak paling kecil namanya Colin, dia juga sakit sedang dirawat sudah 3 hari, masih dalam keadaan sakit juga, belum sembuh-sembuh, dibawa dalam doa. Jadi yang kedua siapa Pak? Siapa itu? Pak Buntaran. Pak Buntaran yang lalu yang kedua? Pak Stephen Halim. Stephen. Ya, Pak Stephen Halim dibawa dalam doa lagi ya perawatan secara intensif juga dia. Oh, ya, oke. Pak, doakan juga anak saya, Pak. Ya, silakan. Apa yang mau doakan, Bu Ulu? Doakan anak saya Michelle dan kuliahnya Jakarta. Oh, Michelle ya. Doakan Michelle dan kuliahnya di Jakarta. Ibu Lu Bangga ini namanya siapa? Oh, Sylvia, Pak. Sylvia. Oke, Sylvia ya. Sylvia, Pak. Sylvia. Iya. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Jadi mari kita berdoa, kita undang. Oh, silakan Pak Berry. Apa boleh? Boleh tolong doakan saya punya orang tua juga, papa saya. Ini sudah masuk rumah sakit lagi, jadi tinggal masuk keluar rumah sakit. Sekarang posisi di rumah sakit. Tolong didoakan, saya juga tidak tahu apa maksud Tuhan, tapi segala sesuatu yang terjadi ada satu maksud Tuhan. Semoga dia bisa sembuh. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Iya Pak Berry, kita doakan. Ya Bu Meti ya, kita doakan. Mari kita berdoa pada malam hari ini, kita undang Ibu Meti berdoa untuk kita. Bapa kami yang maha besar, maha kuasa dan maha pengasih dan penyayang yang bersemayam dalam kerajaan surga. Walaupun Engkau jauh di atas sana, tapi Engkau dekat dengan kami semua dan selalu mendengarkan permintaan-permintaan doa kami. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa hari ini, di mana kami terberkati dengan pelajaran Alkitab yang dibawakan oleh Pak Buguan. Semoga ini memakan tempat dalam hati kami dan menjadi batu petunjuk buat kami dalam hidup kami, dan di mana kami selalu sadar bahwa kami harus selalu hidup dengan iman yang asli dan bukan dengan iman yang palsu. Terima kasih atas pelajaran malam ini yang bisa menguatkan iman kami semua yang menjadi pendengar malam ini. Tuhan juga berkati akan ibunda dari Pak Buguan sendiri yang kami dengar sudah mulai membaik. Kiranya Tuhan berikan kesehatan yang lebih sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan, dan berkati tangan dokter-dokter dan perawat segala obat-obatan yang dipakai untuk membawa berkat dan kesembuhan bagi ibunda itu. Dan kami juga ya selama ini juga minta juga
kesempatan hidup kami supaya kami selalu taat sampai Tuhan kedatangan-Mu ya Tuhan. Ada beberapa orang yang kami akan bawakan dalam doa, yaitu seperti Pak Buntaran yang juga sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan jamahlah mereka ini dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Bapa kita ini. Dan juga anak yang sakit, Colin yang sedang sakit. Tuhan juga kasihanilah anak ini. Tuhan berkati dan sembuhkan, jamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, karena Engkau adalah, kami percaya, tabib yang paling besar di atas segala dokter atau apapun di dunia ini. Juga dengan Stephen Halim yang sedang menderita sakit, yang terbaring di rumah sakit. Kiranya Tuhan supaya mereka ini semua tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka, dan Tuhan bisa menyembuhkan dan menjamah mereka sehingga pulih kembali demi kebesaran dan kemuliaan tangan Tuhan. Juga dengan adik Michael yang sedang akan kuliah di Jakarta, berikan bimbingan, pengetahuan yang dari surga, dan supaya dia dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Dan lupa juga akan anak atau orang tua dari Ibu Silvana yang di Jakarta yang sedang sakit juga, dan juga akan orang tua dari Pak Berry yang sedang sakit di rumah sakit. Ya Tuhan, kami hidup dalam dunia ini dengan segala banyak pencobaan dan godaan dan ujian iman kami. Tolonglah dalam hal ini, jangan tinggalkan kami semua, dan terutama yang sedang sakit, kiranya Tuhan juga menjamah mereka semua, dan Tuhan sembuhkan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena semua yang tidak mustahil selalu bisa mustahil dilakukan Tuhan, asal kami mempunyai iman yang percaya, iman kuat, dan Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Sertai kami pada malam ini, dan supaya pertemukan kami minggu depan pada hari Senin dengan keadaan yang baik, dalam keadaan bahagia dan sehat semua, dan juga berkati Pak Bun supaya dalam keadaan sehat dan semangat yang besar, dengan semangat Tuhan bisa memberikan lagi pelajaran kepada kami yang lebih menguatkan iman percaya kami sampai Tuhan datang. Ampunlah dosa kami semua, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Serahkan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Al-Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bukuan. Selamat malam. Pak Berry. Semuanya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Bukuan, terima kasih semua. Amin. Terima kasih semua.